Dunia kita ini banyak banget yang berubah, terutama di bidang teknologi. Perkembangan teknologi sangat pesat, apalagi seabad belakangan ya. Semakin cepat dan semakin cepat perubahannya. Tapi banyak juga di dunia kita yang nggak benar-benar pernah berubah. Dan itu adalah inti pembahasan dari buku ini. Same as Ever, karya Morgan Housel. Kalau kamu nggak tahu Morgan Housel siapa, dia adalah penulis dari buku The Psychology of Money, buku bestseller yang udah populer banget, udah banyak yang bahas di YouTube sana, dan ini adalah buku keduanya. Dan menurutku bukunya juga sangat bagus. Jadi seperti yang aku bilang tadi, buku ini tuh nyari hal-hal yang tak pernah berubah di dunia yang selalu berubah. Menarik ya. Dan di sini tuh ada 23 bab, cerita-cerita pendek, ciri khas atau menurutku style dan gaya penulisan Morgan Housel memang seperti itu ya. Cerita-cerita pendek namun sangat berkesan. Buku Psychology of Money juga kan metode atau formatnya sama seperti itu, cerita-cerita pendek soal keuangan. Bedanya kalau buku ini memang yang dibahas adalah hal-hal yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Maksudnya apa? Di pengantar kalau kalian nanti baca akan nemuin bahwa selama 500 tahun ke belakang banyak banget teknologi yang berubah. Dari mulai mobil, yang dulunya belum ada mobil, sampai mobil yang pelan, sampai sekarang mobil udah secepat apa, bahkan sekarang di Cina itu udah mobil, nggak cuma mobil listrik, jalanannya pun udah jadi di power bank, kalau kalian tahu secepat itu perubahan teknologi. Atau misalkan soal alat komunikasi. Dari mulai yang kita tahu mungkin kita surat menyurat menggunakan burung merpati, kemudian kalau masa kecil mungkin kita pakai kaleng yang pakai benang, coba telepon-teleponan sampai beneran ke telepon, sampai ke sekarang kan udah mulai kayak kacamata yang bisa ngeakses banyak data, sampai sekarang lagi teknologi kayak AI. Kalau dilihat dari segi teknologinya memang banyak banget yang berubah di dunia ini. Tapi di saat yang bersamaan banyak juga yang nggak berubah. Kalau seandainya kita travel ke 500 tahun yang lalu, maka kita akan sama-sama menemukan yang namanya Ponzi, yang namanya orang serakah, yang namanya orang kelaparan, yang namanya orang nggak bisa ngontrol resiko. Mau zaman dulu atau zaman sekarang, pasti kalian atau kita akan menemukan hal-hal yang serupa. Dan itu adalah inti pembahasan dari buku ini. Dan mungkin aku nggak bakal terlalu panjang di video kali ini. Aku mau bahas salah satu bab yang ada di buku ini. Judulnya adalah Resiko adalah apa yang tak Anda lihat. Di sini tuh Morgan Housel pengen ngasih pelajaran atau ngasih tahu kita atau mengenalkan kepada kita tentang konsep resiko. Kan yang namanya manusia tuh selalu merencanakan ya, dan dalam proses merencanakan kita selalu mengkonstruksi skenario-skenario yang kemungkinan terjadi dan kita ingin meminimalisir dampak dari skenario buruk jika seandainya itu memang terjadi. Nah, manusia itu sangat mahir dalam mengantisipasi masa depan yang terpikirkan. Masa depan yang kebayang gitu. Kayak misalkan ada anak SMA ngebayangin pengen masuk kuliah, udah kebayang tuh kayak mau daftarnya jalur apa, kalau nggak keterima jalur ini kemana, kalau nggak keterima ini kemana, terus opsi swastanya kayak gimana, jurusannya apa. Jadi udah ada semacam metode-metode yang dipakai yang terstruktur, yang udah kebayang kayak oh kalau nggak kayak gini ke sini, kalau nggak gini ke sini, kalau nggak gini ke sini. Tapi itu adalah sebuah rencana yang dimana skenario-nya terbayang gitu. Jadi kebayang kalau nggak kuliah atau kalau daftar kuliah itu ada konsekuensi nggak keterima dan ada alternatif-alternatif cara yang harus dilakukan untuk mengupayakan hal lain. Itu kalau misalkan soal anak SMA yang pengen kuliah. Atau kalau misalkan kita ambil contoh lain, yaitu fresh graduate. Kita habis lulus S1 nih, apakah kita ingin kerja atau ingin kuliah? Kalau kerja, kita mau ngelamar kemana, cari lamarannya gimana, cara ngelamarnya gimana, semua itu pasti akan kita pikirkan. Kalau misalkan mau lanjut studi, kita pasti akan membayangkan skenario-skenario gimana cara bayarnya, apakah kita bisa dapat beasiswa, apakah orang tua kita mampu, semua itu akan kita antisipasi semuanya sampai kita yakin akan sebuah pilihan. Dan semua yang diantisipasi itu belum benar-benar dibilang sebuah resiko. Karena pada dasarnya, di buku ini, Morgan Housel ngasih tahu kita bahwa pada dasarnya ya, yang namanya resiko, itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Itu sesuatu yang tidak pernah ada dalam kepala kita, dan bahkan dalam konteks yang lebih luas, yang namanya resiko itu tak ada satu orang pun
membayangkan itu terjadi di seluruh dunia. Contoh, di 2018 banyak orang traveling, banyak orang keliling dunia, banyak orang jalan-jalan tanpa khawatir bahwa beberapa tahun ke depan akan ada COVID yang mana itu tuh udah jadi cut off, kita udah nggak bisa keluar sama sekali. Nggak ada satu orang pun di dunia di tahun 2018 membayangkan skenario COVID. Cuman karena segelintir orang makan hewan, kalau nggak salah kelelawar, aku nggak tahu sih apakah COVID memang asalnya dari kelelawar itu. Cuman data terakhir yang aku tahu, COVID berasal dari makan kelelawar. Tapi intinya, di tahun 2018, nggak ada satu orang pun membayangkan skenario akan terjadi COVID-19. Sama juga di tahun 2001, ketika gedung di Washington yang ditabrak sama pesawat teroris, itu tuh nggak ada yang pernah membayangkan. Nggak ada yang ngebayangin di awal tahun, kayak tahun baru 2001, ngebayangin, oh bulan September tanggal 11 bakal ada pesawat. Nggak ada satupun. Bahkan, salah satu dokumenter di New York, itu tuh sebelum kejadiannya terjadi, ada berita yang ngomong bahwa hari ini akan cerah, kita akan happy. Terus beberapa jam kemudian, kejadian pesawat nabrak gedung itu. Lalu contoh terakhir, aku ini ambil contoh dari buku juga, Harry Houdini. Dia adalah seorang pesulap yang sangat mahir dan sangat jago. Dia juga seorang petinju amatir. Di salah satu show-nya, dia manggil salah satu orang terkuat buat mukul dia. Dan karena dia pesulap, aman, selamat. Lalu kemudian show-nya selesai, dia ke backstage, tiba-tiba ada salah satu penonton yang out of nowhere, nggak ada aba-aba, tiba-tiba memukul dia dengan keras. Dia tidak sekuat petinju atau petarung yang naik ke panggung yang mukul dia di panggung. Orang ini tuh nggak sekuat itu. Tapi perbedaannya adalah ketika Houdini di panggung, dia mempersiapkan semuanya. Dia siap untuk dipukul, sedangkan di belakang panggung dia tidak siap untuk dipukul. Dan yang namanya sulap kan kita tahu itu adalah sebuah trik ya, sebuah entertain. Nah, si penonton ini juga mungkin ngerasa itu beneran, akhirnya di belakang panggung mukul, dan kalau di buku ini Houdini mati gara-gara hal itu. Aku nggak tahu sih apakah memang Houdini mati gara-gara dipukul secara tidak siap. Cuman balik lagi, prinsipnya yang ditawarkan Morgan Housel dalam Same as Ever soal resiko itu selalu sesuatu yang tidak pernah kita siapkan. Resiko itu selalu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dan bahkan tak ada yang pernah membayangkannya. Sebutlah sebuah skenario besar yang pernah ada di dunia, depresi besar, The Great Depression, nggak ada yang memprediksi itu akan terjadi. Atau misalkan Black Death, nggak ada yang membayangkan itu akan terjadi. Pokoknya semua kejadian besar, itu tuh menjadi kejadian besar karena nggak ada yang membayangkannya. Jadi nggak ada yang mengantisipasi dan gede gitu aja gitu. Oke, setelah tahu semua itu, apa sih yang harus kita lakukan? Di sini juga sebetulnya ditawarin sebuah solusi ya. Jadi solusinya adalah, ini dikatakan oleh Nassim Taleb, berinvestasilah di persiapan, bukan di prediksi. Karena secanggih apapun prediksi kita, pasti akan selalu ada variabel di mana itu tuh tidak terduga, dan ketidakterdugaan itu adalah sebuah resiko. Jadi kita harus berinvestasi di persiapan. Dalam konteks lebih personal atau lebih gampang yang mudah diaplikasikan, contohnya kalau misalkan kita ngomongin personal finance. Di personal finance, kita dikenalkan konsep dana darurat, sebuah dana yang harus kita siapkan untuk kondisi darurat. Itu ada hitung-hitungannya. Di Google bisa kamu cari. Kayak misalkan single, pengeluarannya berapa, berpasangan pengeluarannya berapa, punya anak pengeluarannya berapa. Nah, dalam konteks karena resiko itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, mungkin dana darurat yang kita perlukan itu jauh lebih banyak daripada yang disarankan di Google. Mungkin kalau kita dapat saran 5 kali pengeluaran, sebetulnya kita harus punya 10 kali. Karena ada variabel di mana resiko ini tuh tidak terduga, dan untuk lebih aman, untuk lebih konservatif, kita harus punya dana darurat yang lebih besar. Contoh lain mungkin dari konteks personal finance juga, katakanlah kita punya pemasukan 10 juta. Mungkin ada advice di luar sana bahwa kita tuh masih ideal jika punya cicilan maksimal 4 juta. Mungkin sesungguhnya cicilan yang layak kita punya maksimal hanya 2 juta. Kenapa? Karena tadi ada resiko yang tidak terduga, ada resiko yang tidak terukur, ada variabel X yang belum kita perhitungkan di masa depan, yang entah akan terjadi kapan, bisa nggak terjadi, tapi buku ini ngajak kita buat lebih konservatif dan mempersiapkan hal itu.
Itu aja buat video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Bye.